Kisah dimulai sama seorang petualang bernama Orhun, di mana dia sedang menjelajahi dungeon seorang diri. Monster yang muncul silih berganti sama sekali tak sebanding dengannya. Hal itu karena dia memiliki tekad yang kuat agar bisa menjadi pendekar pedang terhebat. Meski Orhun adalah pendekar pedang, tapi dia juga bisa menggunakan sihir penguat. Melihat kemunculan para goblin, Orhun menguatkan fisiknya pakai sihir Strength Up. Sihir ini dapat menguatkan fisik serta senjata Orhun. Sihir pendukung sangatlah dibutuhkan bagi anggota party. Sebab dengan penguatan fisik dan serangan, maka monster dapat dengan mudah dikalahkan. Namun ada kelemahan dari sihir ini yaitu waktu. Dan batas waktu Orhun dalam penggunaan sihir penguat adalah 3 menit. Sihir pendukung tidak bisa bertahan selamanya. Tingkat resistensi sihir seseorang mempengaruhi lamanya efek tersebut. Tapi Orhun bisa mengaktifkannya lagi setelah 3 menit. Yang jadi masalah, dia harus bisa menggunakannya dalam waktu yang tepat. Biasanya pengguna sihir penguat tidak akan mengayunkan pedang, tapi berbeda dalam kasusnya yang harus berpacu dengan waktu dan kemampuannya dalam menggunakan pedang. Orhun menjalani petualangan solo bukanlah tanpa sebab. Jadi kemarin saat dirinya masih tergabung dalam parti pahlawan, dia dikeluarkan sepihak sama anggotanya. Bahkan Oliver yang sejak kecil sudah berlatih dengannya dengan tega mengusirnya. Bahkan Anneli dan Derek juga ingin mengusirnya. Ternyata rencana pengusiran Orhun sudah lama ingin dilakukan. Bagi mereka, Orhun tak akan dapat berkembang lagi. Jelas itu akan membuat gap dengan rekannya yang lain. Masalahnya Orhun dulu merupakan pendekar pedang. Tapi karena kemampuannya kalah dari Oliver, dia beralih menjadi penyihir pendukung. Awalnya Oliver tidak peduli masalah tersebut. Namun setelah menjalani raid sama party rank S lainnya, dia sadar betul kalau kemampuan Orhun tertinggal jauh sama penyihir rank S lain. Mereka sampai tidak dapat berbuat banyak saat menjalani raid bulan lalu. Di sini Orhun tak menyangka, padahal party ini dibuat sama dia dan Oliver 8 tahun lalu. Hanya butuh beberapa tahun saja party mereka jadi rank S, serta dapat mencapai lantai 94 dungeon. Tak ada party manapun yang bisa menyamai pencapaian tersebut. Hingga akhirnya party mereka disebut party pahlawan. Meski Orhun sering menyelamatkan nyawa mereka, tapi mereka tetap akan mengusirnya. Sebab Oliver telah merekrut anggota baru untuk menggantikan posisi Orhun. Melihat tak ada kesempatan lagi buatnya, dengan terpaksa Orhun akan pergi. Di sini Anneli terus mengejek Orhun, yang hanya memiliki kemampuan sihir dan berpedang di tingkat A saja. Panggilan yang cocok buat Orhun adalah petualang serba bisa tapi tidak ahli, kata Anneli. Sampai sekarang ucapan Anneli terus diingat sama Orhun. Suatu hari nanti dia akan membuktikan kemampuannya pada mereka. Apalagi gaya bertarung Orhun sekarang adalah menggabungkan keduanya. Dia tidak akan membiarkan satu orang pun menyebutnya serba bisa tapi tidak ahli setelah ini. Itulah janji yang dibuat Orhun dalam dirinya. Singkat cerita, Orhun telah terdaftar di kristal teleportasi. Dengan begini dia bisa pergi ke lantai 7 dungeon dengan cepat. Tiba-tiba muncul parti petualang lain yang terlihat panik. Ternyata mereka habis kabur dari serangan monster orc. Masalahnya mereka telah meninggalkan anggota baru di sana. Ketua partinya sendiri tak bisa melakukan apapun, apalagi dia lebih memprioritaskan teman lamanya. Karena dia terus disalahkan sama temannya. Dia bilang silahkan selamatkan anggota baru itu jika mampu. Mendengar ucapan tersebut, seketika temannya langsung terdiam. Orhun yang mendengar percakapan mereka jadi teringat akan masa lalunya dulu. Meskipun dia merasa kasihan, tapi itu semua bukanlah urusannya. Karena terus mendengar ucapan mereka, Orhun jadi kesal dan memarahi mereka karena telah meninggalkan anggota barunya. Mendengar Orhun ikut campur membuat mereka pada marah. Saat Orhun diserang, dengan mudah petualang tadi dihempaskan. Orhun meminta mereka tidur saja daripada masuk ke dungeon. Dengan muka marah, Orhun meminta lokasi anggotanya ditinggalkan. Di tempat lain, gadis kecil yang ditinggalkan tadi sedang dikepung kawanan orc. Meski dirinya ketakutan, tapi dia berusaha bertahan menggunakan sihir barrier. Sayangnya tindakan itu tak cukup, sebab barriernya telah hancur. Tiba-tiba sebuah serangan sihir angin menghempaskan para orc. Ternyata Orhun telah sampai di tempat gadis ini. Di sini Orhun langsung menyerang para orc. Melihat cara bertarungnya, gadis ini yakin Orhun merupakan ahli pedang. Tapi saat Orhun menggunakan sihir penguat, gadis ini makin bingung. Sebenarnya Orhun ini penyihir apa pengguna pedang? Orhun yang melihat banyaknya orcs jadi tahu kenapa parti rendah tadi kabur. Namun bagi Orhun ini semua bukanlah masalah, di mana Orhun menggunakan beberapa sihir penguat untuk membunuh para orc. Gadis ini sampai heran melihat cara bertarung Orhun, sebab ini baru pertama kali dia lihat, apalagi Orhun begitu kuat. Akhirnya seluruh monster orc berhasil dikalahkan. Gadis ini pun terlihat lega karena nyawanya selamat. Setelah di luar dungeon,
Mereka akan berpisah, tapi sebelum itu gadis ini mengenalkan namanya yaitu Sophia Claudel. Melihat lambang di bajunya, Orhun sepertinya tahu. Di sini Sophia akan mentraktir Orhun makan malam sebagai ucapan terima kasih. Awalnya Orhun menolak, tapi karena terus dipaksa, dia pun menerimanya. Ketika malam tiba, mereka sudah sampai di restoran. Melihat lambang kelinci malam, Orhun tahu bahwa Sophia berasal dari Night Sky Silver Rabbit dan merupakan salah satu guild terbesar di kerajaan Nohitant. Orhun tahu jika Night Sky Silver Rabbit merupakan klan paling populer. Saat Sophia bertemu kakaknya, Orhun benar-benar kaget. Ternyata kakaknya merupakan orang yang dikenal Orhun. Cewek ini bernama Selma Claudel. Melihat Orhun dekat sama adiknya, Selma juga sangat kaget. Apalagi Sophia yang tidak menyangka kalau mereka berdua saling kenal. Orhun tahu jika Selma ini merupakan penyihir berbakat dan merupakan pemimpin parti rank S. Selman juga merupakan orang yang pertama mencetuskan agar sebuah parti terdiri dari penyerang, bertahan, dan penyihir. Hal itulah yang mengubah cara pikir petualang saat mencoba masuk ke berbagai dungeon. Begitu juga parti pahlawan. Akibatnya, Orhun yang sejatinya seorang pengguna pedang harus beralih menjadi penyihir pendukung. Jadi saat raid bulan lalu, parti pahlawan gabung dengan parti Selman untuk menyelesaikan dungeon. Hingga saat Oliver tahu parti mereka kalah, dia memutuskan untuk membuang Orhun. Namun Orhun tak mengerti kenapa Selman seperti marah padanya. Orhun sendiri tak tahu jika Selman dan Sophia merupakan kakak adik. Saat Orhun ingin menjelaskan tentang kedekatannya sama Sophia, Selman malah salah faham padanya. Sophia lalu menjelaskan bahwa Orhun ini telah menolongnya ketika di dungeon. Mendengar cerita adiknya, Selman jadi marah. Padahal dia sudah tidak diizinkan masuk ke dungeon sendiri. Sudah dibilang besok lusa mereka akan masuk ke Great Dungeon. Tapi karena Sophia tidak terluka, jadi Selman tak ingin memperpanjang masalahnya. Dia juga meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan pada Orhun. Setelah itu Selman tanya, setelah raid bulan lalu dia tak pernah melihat Orhun. Selman cerita jika dia sangat terbantu sama kemampuan Orhun ketika raid dulu. Orhun bilang jika dia hanya mendukung Selman dari belakang saja kok. Melihat kedekatan mereka, Sophia jadi heran. Saat Selman memberitahu jika Orhun merupakan anggota parti pahlawan, Sophia langsung kaget mendengarnya. Orhun lalu cerita jika dia sudah tidak lagi di parti pahlawan. Mendengarnya, Selman kaget. Kenapa orang semumpuni Orhun malah dilepaskan begitu saja? Mengetahui Orhun saat ini tak ada kegiatan, Selman ingin menawarinya sesuatu. Orhun berpikir apa mungkin dia mau ngajak gabung partinya. Ternyata pikiran Orhun salah besar. Selman hanya ingin mengajak Orhun ikut mendampingi ekspedisi pembelajaran besok. Selman akan membayar Orhun nantinya. Selman lalu menjelaskan kerjanya, bahwa anggota peringkat A atau lebih akan memimpin rekrutan baru. Selama 3 hari memasuki dungeon, mereka ingin sampai di lantai 50. Menurut Orhun itu terlalu gila sih. Soalnya petualang baru yang berkompeten saja butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun buat sampai ke lantai 50. Selman menjelaskan kalau dia tak memiliki pilihan lain, sebab para sponsor terus mendesaknya. Selman juga tahu kok rute tercepat untuk sampai ke sana. Meski begitu, Orhun masih menganggap itu terlalu gila. Kenapa Selman tidak menolak saja para sponsor? Pasti ada alasan lain kan di baliknya. Orhun menebak, pasti karena dia ingin memperkuat partinya secara keseluruhan. Selman langsung kaget mengetahui cerdasnya Orhun. Hanya bicara sedikit dia sudah bisa menebak dengan benar. Jadi rencananya nanti saat masuk dungeon, para petualang peringkat atas bakal mengalahkan bos lantai. Setelah itu, para rekrutan baru tinggal mendaftar di kristal sihir. Jadi mereka akan dengan mudah mencapai lantai 50. Di sini Selman memohon pada Orhun agar ikut dengannya, sebab dia sangat menghormatinya sebagai penyihir. Masalahnya Orhun sudah kena mental akibat raid bulan lalu. Sekarang dia tak ingin lagi jadi penyihir seperti Selman. Karena Orhun terus menolak, Sophia juga memohon padanya, sebab dia juga bakal ikutan. Jikalau Orhun ikut dalam pekerjaan ini, dia ingin bertugas sebagai pengguna pedang bukan penyihir. Jelas hal itu membuat Selman kaget. Karena Selman ingin dia ikut, dirinya pun menerima syarat tersebut. Jika nanti hal yang tidak diinginkan terjadi, pasti dia bakal kembali ke posisi penyihir. Pokoknya jika Orhun menerima tawarannya, dia diminta besok pagi datang ke markas Silver Rabbit. Setelah itu, Orhun mendatangi toko milik pamannya. Setelah mereka duduk bersama, paman ini mengucapkan terima kasih pada Orhun karena sudah mempromosikan tokonya setelah tergabung dengan parti pahlawan. Di sini Orhun meminta maaf, sebab mulai sekarang dia sudah keluar dari parti pahlawan. Otomatis dirinya tak akan mungkin bisa mempromosikan lagi toko pamannya. Paman tak masalah akan hal itu, sebab Orhun telah membantu banyak dirinya. Malahan dia berterima kasih pada Orhun yang sudah berkorban untukmu.
Sekarang Orhun diminta untuk hidup seperti keinginannya. Sebab banyak orang yang sudah dibantu dengannya. Jadi Orhun tak perlu merasa bersalah. Apapun jalan yang akan diambil Orhun, Paman bakal berada di pihaknya. Pada keesokan paginya, Selman sedang menunggu kedatangan Orhun. Ternyata Orhun datang juga seperti yang diminta Selman. Dia lalu disuruh masuk ke dalam markas Silver Rabbit. Melihat wajah Orhun yang ceria, Selman berpendapat bahwa Orhun terlihat lebih bahagia setelah keluar dari parti pahlawan. Saat Orhun masuk, dia langsung disambut sama ketua klan Night Sky Silver Rabbits bernama Vince Briars. Vince sudah tahu kabar tentang Orhun yang keluar dari parti pahlawan. Namun mereka tak akan membahas itu. Orhun sendiri bakal dijelaskan Selma tentang kerjaannya. Seperti yang kemarin Selma katakan, mereka bakal masuk ke dungeon dari lantai 1 hingga lantai 51 dalam waktu 3 hari. Hari pertama mereka akan mencapai lantai 21, hari kedua mereka akan mencapai lantai 36 dan hari terakhir adalah lantai 51. Kita lalu dibawa flashback sejenak saat Selma memberitahu Vince tentang Orhun yang keluar dari parti pahlawan. Mereka yakin parti pahlawan bakal jatuh setelah kepergian Orhun. Memang untuk kemampuan sihir, Orhun di bawah rata-rata. Tapi untuk hal yang lainnya, dia jauh lebih unggul daripada yang lain. Vince tahu bahwa seorang penyihir tak pernah mendapatkan panggung. Selma juga menyadari kalau kemampuan miliknya terlalu diagungkan. Tapi jika dibanding Orhun, kemampuannya jelas kalah. Nanti di sana akan ada 10 tim pemula. Dan 5 pendamping termasuk Orhun dan Selma. Orhun tanya, kenapa pendampingnya hanya 5 orang? Bukankah itu terlalu bahaya? Memang iya. Namun jika para pemula dapat tekanan lebih, maka mereka bakal cepat berkembang. Orhun tahu ada sesuatu yang disembunyikan dari mereka. Karena dia orang luar, tak mungkin informasi itu diceritakan. Di sini Orhun menerima pekerjaan ini. Untuk bayaran Orhun sendiri adalah 12 koin emas. Orhun merasa jika bayaran itu terlalu banyak, tapi bagi mereka itu sepadan sama kemampuan Orhun. Setelah semua sepakat, mereka akan berangkat besok. Keesokannya Orhun sudah sampai di lokasi. Terlihat banyak sekali petualang pemula yang telah bersiap. Saat itu Selma dan Sophia datang menghampirinya. Di sini Orhun memuji pakaian Sophia yang terlihat cocok untuknya. Namun bagi Selma itu adalah rayuan untuk adiknya. Orhun bilang jika dia tidak bermaksud begitu, karena di kelompoknya dulu banyak cewek jadi dia sudah terbiasa ngomong sama perempuan. Apalagi mereka dulu tinggal satu atap. Sophia lalu tanya, sekarang Orhun tinggal di mana? Selma balik kaget ke adiknya. Apakah dia mau mengunjungi Orhun dengan tanya begitu? Jelas Sophia langsung salah tingkah dan marah ke kakaknya. Selma tanya, kenapa Orhun berada jauh dari kelompok lain? Alasannya karena Orhun tak ingin membuat mereka gugup. Karena para pemula memang terlihat tegang, Selma bakal meminta bantuan pada Orhun. Mereka lalu menemui pendamping yang lain. Selma mengenalkan Orhun pada mereka. Di mana Selma bilang kalau Orhun ini sangatlah kuat. Mendengar pujian Selma membuat Orhun jadi malu. Pendamping lain juga mengenalkan dirinya. Yang kanan bernama Athem sebagai defender. Lalu tengah bernama Bernard juga seorang defender. Dan yang terakhir Cathy sebagai healer. Orhun juga mengenalkan dirinya sebagai attacker. Orhun merasa jika parti ini dibuat sengaja saat dia gabung. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Selma. Ternyata dulu parti Selma pernah berjaya. Tapi setelah mereka kehilangan attacker, parti mereka jadi redup. Jika memang Orhun adalah seorang penyihir, maka Vince tak akan bisa memasukkannya ke parti Selma. Maka dari itu, Selma mengharapkan Orhun untuk menjadi attacker sesungguhnya. Hanya Orhunlah yang dia harapkan sekarang. Kemudian Selma mengajak Orhun buat menyapa para pemula. Di sini Selma tahu, pasti mereka pada tegang mau masuk dungeon. Makanya Selma membawakan orang handal sebagai pendamping. Dia adalah Orhun, seorang petualang yang pernah sampai ke lantai 94 dungeon. Sontak para murid langsung kaget mendengarnya. Apalagi Orhun yang tiba-tiba dijunjung tinggi di depan para pemula. Tak sampai di situ, Selma juga bilang kalau Orhun ini pernah berada di parti pahlawan. Makin kagetlah para pemula mendengarnya. Sedangkan Orhun makin malu dibilang kayak gitu. Tapi berkat ucapan Selma barusan, para pemula sekarang jadi lebih bersemangat dan rileks. Orhun lalu bilang pada Selma jika dia terlalu berlebihan. Namun Selma bilang apa adanya kok. Apalagi rencana Selma untuk memberikan semangat telah berhasil. Orhun hanya bisa nurut aja kalau begini. Di sini Orhun akan diberi tugas mendampingi para pemula yang menjanjikan. Selma berharap Orhun bisa membuat parti tersebut bersatu. Sebab tak ada orang yang dapat diandalkan kecuali Orhun. Orhun lalu menemui kelompok 10 seperti perintah Selma. Ternyata anggotanya ada Sophia di dalam. Dan anggotanya sendiri hanya terdiri dari 3 orang. Menurut Orhun, makin sedikit anggota, maka bahayanya makin besar. Apalagi cowok di anggota ini begitu sombong sikapnya. Jika seperti ini terus, bocah ini bakal kesulitan sendiri nantinya.
Orhun lalu menyuruh mereka mengenalkan diri masing-masing. Bocah ini bernama Logan Hayward yang merupakan pemimpin kelompok 10. Dia merupakan seorang penyihir, impiannya ingin melampaui Selma. Lalu gadis di tengah bernama Caroline Inglot yang merupakan defender. Orhun lalu tanya, mana baju zirahmu? Caroline bilang kalau dia tak perlu hal itu, sebab dia tak ingin disentuh sama monster. Bisa dibilang defender yang menggunakan kecepatannya dalam menghindar. Jenis defender itu disebut tipe dodge. Orhun lalu menasehati, jika tipe ini sangat sulit sampai kau harus bisa mendapatkan banyak pengalaman bertarung. Logan bilang jika Caroline sudah diperingati akan hal itu, tapi dia tidak mau mendengarkan gurunya. Mereka malah jadi debat karena sama-sama tak peduli peringatan guru. Orhun jadi sadar jika kelompok ini bermasalah, dan yang terakhir adalah Sophia, seorang penyerang di garis belakang yang biasa disebut caster. Setelah mendengar ucapan Sophia, Orhun jadi rada tenangan. Mereka lalu masuk ke dalam dungeon. Suasananya langsung berubah, di mana bocah-bocah ini tidak lagi berisik. Di sini Caroline tanya, kenapa anggota parti pahlawan mau jadi pendamping mereka? Apakah bagi parti pahlawan mereka ini bukanlah saingan? Orhun lalu bilang, jika dia ini udah keluar. Caroline malah penasaran, kenapa orang keluar? Padahal semua orang mengagumi parti pahlawan. Di sini Orhun tak mau menjelaskan, sebab itu bukan urusannya. Caroline pun jadi kesal. Caroline lalu ingat bahwa Sophia pernah bilang akan ada orang hebat yang bakal jadi pendamping mereka. Apakah mereka berdua ini udah saling kenal? Sophia yang terus dicerca pertanyaan sama Caroline jadi malu. Sophia bilang kalau Orhun pernah menyelamatkan hidupnya. Terus kakaknya juga bilang, jika ada Orhun maka semua bakal baik-baik saja. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu ada dua monster yang hendak menyerang dari belakang. Tapi Orhun sudah memasang sihir jebakan. Orhun tak mau perjalanannya terhambat hanya karena monster remeh. Singkat cerita, akhirnya mereka sudah sampai di lantai 20. Selama perjalanan tadi, Orhun memantau kemampuan kelompok 10. Ternyata kemampuan Logan bukan hanya omong doang. Dia benar-benar anak jenius yang bisa menggunakan sihir dengan baik. Jika durasi sihirnya bisa lebih lama, maka akan dengan mudah Logan mencapai peringkat A. Masalahnya dia tak pandai memberikan perintah, tapi dengan berjalannya waktu pasti hal itu bakal bisa teratasi. Untuk Caroline memang kecepatannya luar biasa. Sangat cocok sebagai defender dodge, namun ada dua masalah. Yang pertama dia langsung menyerang ke arah musuh. Yang kedua, senjatanya hanya sebuah dagger yang tidak akan memberikan efek serangan besar ke musuh. Untuk Sophia memang kalah dari mereka berdua. Namun dalam segi sihir dia berada di atas para pemula. Orhun tak sabar melihat perkembangan Sophia nanti. Akhirnya bos lantai 20 berhasil dikalahkan. Selma lalu bilang agar para pemula mengeluarkan kartu guild untuk ditulis lantai 21 pada kristal nanti. Dengan begini, hari pertama petualang dungeon berjalan mulus. Selma lalu tanya tentang pendapat Orhun. Orhun bilang jika kelompok 10 memang luar biasa, tapi dia khawatir sama Caroline. Selma bilang jika Caroline sudah lebih kuat dari yang dulu, hal itu membuat Orhun jadi penasaran. Keesokan paginya, Orhun dikejutkan sama berita di koran, di mana pemecatan dirinya sudah tidak lagi jadi rahasia umum. Meski Orhun tahu hal ini bakal terjadi, tapi dia berharap kabar ini muncul setelah pekerjaannya selesai. Jika para pemula membaca kabar tersebut, pasti anggapan mereka bakal turun tentangnya, tapi hal itu malah bikin Orhun senang. Di sini Orhun akan pergi ke tempat mereka berkumpul. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Luna yang merupakan anggota parti pahlawan. Jadi saat anggota lain mulai menjauhinya, hanya Luka yang tetap baik padanya. Namun saat Orhun diusir, Luna tidak ada karena lagi ada urusan. Di sini Luna meminta Orhun agar kembali ke parti pahlawan. Namun Orhun menolak, apalagi setelah dia membaca kabar di koran. Karena Luna belum membaca koran, jadi dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Luna tetap memohon agar Orhun mau kembali, apalagi mereka sudah berjanji bakal menaklukkan dungeon. Meski berat, Orhun tetap menolak kembali. Sebab yang mengingkari janji itu adalah Oliver sendiri. Orhun lalu pergi meninggalkan Luna. Orhun jadi teringat akan masa lalunya dulu sama Luna dan Oliver buat janji menaklukkan dungeon bersama. Tapi semenjak dia dikeluarkan Oliver, semuanya telah berakhir. Dalam perjalanan, Orhun masih kepikiran tentang artikel pengeluaran dirinya dari parti pahlawan. Masalahnya kemarin itu dia sudah dipuji-puji. Pasti bakal berdampak nanti saat jadi guru pendamping. Setibanya Orhun, para murid terlihat beda sikapnya. Tidak seperti kemarin, apalagi mereka juga meragukan kemampuan Orhun, sebab pengusiran dia karena tidak berkompeten. Orhun tahu hal ini bakal terjadi, jadi dia harus menerimanya. Saat itu Selma datang dan meminta maaf pada Orhun. Akibat dua kemarin memuji Orhun berlebihan di depan para murid. Sekarang mereka jadi ragu setelah melihat berita pagi ini.
Orhun di sini menenangkan Selma, sebab usaha mereka untuk membawa para murid ke lantai 50 bisa gagal. Di sisi lain, para pendamping yang lain masih tetap kagum pada Orhun. Karena Orhun pernah ke lantai 94, bagi mereka itu sangat luar biasa. Selma juga percaya akan hal itu, terlebih lagi kerjaan Orhun sangatlah baik. Kemudian Orhun menemui kelompok 10, meski mereka sudah tahu akan artikel tersebut. Tapi Sophia dan Caroline sama sekali tak peduli akan artikel tersebut. Berbeda sama Logan yang terlihat tak percaya lagi sama Orhun. Di sini Orhun menjelaskan kalau di artikel tersebut beritanya ada benarnya. Meski dia bukan lagi anggota Parti Pahlawan, tapi dia berjanji bakal melindungi mereka. Untuk sampai ke lantai 50, Orhun yakin pasti bisa mendampingi mereka. Mereka sendiri bakal menjelajahi dungeon sampai lantai 31, di mana tugas pendamping. Hanya melihat mereka, tapi jika ada kesulitan, maka Orhun akan membantunya. Di dalam lantai sendiri, mereka dengan mudah menghabisi para monster. Orhun sadar kalau Sophia dan Caroline masih mempercayai, sedangkan untuk Logan terlihat kecewa. Akhirnya mereka sampai juga di lantai 31. Saat mereka terus berjalan, Orhun memperingati mereka bahwa ada monster yang akan muncul. Di sini Caroline diminta untuk menyerang para goblin, sedangkan Sophia bakal menyerang musuh yang ada di belakang. Tugas Logan sendiri memberikan sihir pendukung pada mereka. Semuanya berjalan sesuai, seperti arahan dari Orhun. Saat Sophia berhadapan sama orc, dia langsung membatu karena ketakutan. Dalam hati Logan pasti itu karena traumanya. Terus Logan juga mengejek Orhun, apakah dia tidak mau menolong Sophia. Benar-benar tidak dapat diandalkan, kata Logan dalam hati. Di sini Orhun membantu Sophia dengan sihir debuff ke arah monster. Melihat sihir tersebut, Logan langsung dibuat kaget. Orhun lalu menenangkan Sophia agar dia tak perlu takut lagi sama monster orc. Sebab sekarang Sophia tidak lagi sendirian. Merasa tenang, Sophia lalu mengeluarkan sihir api yang sangat besar. Semuanya pada kaget melihat sihir Sophia, sedangkan Caroline memuji kehebatan Sophia. Orhun sendiri tak menyangka kalau Sophia bisa pakai sihir tingkat tinggi, sedangkan Logan malah dibuat bingung sama kemampuan Orhun. Katanya tak berbakat, tapi malah muncul keanehan gini. Setelah itu muncul lagi monster laba-laba. Logan merasa tak yakin bisa menang. Namun Orhun meyakinkan mereka kalau mereka pasti bisa. Di sini Orhun kembali memberi arahan pada kelompok 10. Caroline sendiri diminta untuk menyerang bagian punggung monster. Setelah berhasil, Caroline tinggal mengalihkan perhatian monster tersebut. Orhun juga menyuruhnya untuk hati itu sebab monster ini beracun. Pergerakan Caroline sendiri tergantung sama sihir pendukung Logan. Selanjutnya Sophia diminta untuk melumpuhkan gerakan monster. Dengan sihir tebasan angin, kaki laba-laba berhasil dipotong. Logan benar-benar heran karena semua ucapan Orhun terbukti benar. Kemudian Logan diminta memberikan sihir pendukung lagi ke Caroline. Taunya tubuh Caroline dililit pakai benang. Orhun menyuruh Caroline untuk memotong benang tersebut. Masalahnya Caroline tidak dapat melakukan hal itu. Orhun sadar jika Logan tak bisa membuat sihir lebih dari 3 sekaligus. Maka dari itu, Orhun membantu Caroline pakai sihirnya. Seketika dagger milik Caroline berhasil memotong benang laba-laba. Kemudian Sophia menyerang pakai sihir baru atas perintah Orhun. Berkat kerjasama mereka, akhirnya monster laba-laba ini berhasil dikalahkan. Mereka pun terlihat senang, sedangkan Logan masih bingung sama kemampuan Orhun. Baginya kemampuan Orhun ini tidak seperti yang diberitakan di artikel, tapi dia masih belum yakin akan hal itu. Setelah mereka keluar dari dungeon, Elma memuji para murid. Karena besok adalah hari terakhir, mereka diminta istirahat yang cukup malam ini. Saat Orhun hendak kembali ke penginapan, dia diajak makan sama para pendamping lain. Meski mereka sudah tahu akan kabar tentang Orhun, tapi bagi mereka, Orhun adalah orang yang sangat hebat. Mereka ingin ngobrol tentang pengalaman Orhun saat gabung di Parti Pahlawan. Di sisi lain, Logan yang masih penasaran sama Orhun, tanya pada Sophia tentang dirinya yang pernah diselamatkan Orhun. Bahkan Sophia diminta menjelaskan secara rinci, mulai dari kemampuan hingga cara dia mengalahkan para monster. Di sini Sophia bilang, jika Orhun bisa menggunakan sihir angin untuk menghempaskan para orc. Tak hanya itu saja, Orhun juga bisa menguatkan senjata miliknya. Logan makin penasaran, sebenarnya Orhun ini attacher apa penyihir pendukung. Sebab yang dia rasa tadi, Orhun bekerja dengan baik memberikan arahan pada mereka. Ketika Logan tak yakin kelompok mereka bisa mengalahkan monster laba-laba, Orhun mematahkan anggapannya itu, di mana dengan arahan Orhun, mereka bisa melakukannya dengan baik. Caroline cerita kalau daggernya tadi tiba-tiba jadi tajam. Makanya dia bisa memotong benang yang melilit tubuhnya. Tak hanya itu, Logan juga bilang kalau Orhun pakai sihir untuk melemahkan monster. Masalahnya sihir itu sangat sulit digunakan, bahkan untuk penyihir berbakat sekelas Elma. Namun itu semua tidak terlihat bagi Orhun. Apalagi saat Logan tahu, jika Orhun bisa membunuh belasan orcs dengan cepat hanya pakai pedangnya.
Logan jadi heran, kenapa Orhun malah pindah posisi jadi penyerang. Padahal sebagai penyihir pendukung Orhun sangatlah hebat. Di sini Logan merasa harus belajar banyak dari Orhun. Caroline juga ingin jadi kuat kayak Orhun. Kekaguman Logan pada Orhun pun kembali muncul. Padahal tadi dia merasa ragu padanya. Melihat wajah Logan yang aneh, Caroline ngecengin dia. Mereka pun sudah tak sabar menjalani petualangan besok. Di tempat Orhun sendiri, mereka mentraktirnya. Tapi mereka malu, sebab makanannya pasti tidak seenak saat di party pahlawan. Orhun bilang, jika dia tidak suka party kok. Apalagi tugasnya juga menyelesaikan administrasi di sana. Mendengarnya mereka jadi kasihan pada Orhun. Apalagi artikel itu sudah berlebihan banget. Mereka lalu tanya, padahal Orhun merupakan penyihir pendukung. Tapi kenapa dia malah beralih jadi penyerang? Orhun lalu cerita bahwa dulunya dia adalah pengguna pedang. Bahkan itu merupakan cita-citanya sewaktu kecil. Di mana keinginan itu muncul saat melihat kakeknya yang bisa membasmi monster pakai pedang saat membuat party dengan sahabatnya. Mereka memiliki dua penyerang. Tapi ketika menjelajahi lantai lebih dalam, mereka mulai kesulitan. Mereka tahu kalau kelompok mereka butuh penyihir pendukung. Karena dia ini serba bisa, maka dia ditaruh di posisi tersebut. Semenjak perubahan tersebut, kelompok mereka akhirnya bisa melaju hingga lantai 94 dungeon. Masalahnya, party yang lain jadi tidak pernah latihan akibat sudah merasa jago. Merasa terlalu banyak cerita, Orhun tak bisa melanjutkan lagi. Kemudian mereka tanya lagi, pendekar pedang seperti apa yang Orhun impikan? Orhun bilang, jika dia ingin menyelesaikan dungeon seorang diri dengan kemampuannya sendiri. Mendengar ucapan Orhun, mereka yakin pasti Orhun bakalan bisa mencapai impiannya tersebut. Di tempat lain, Caroline bilang ke Sophia bahwa besok adalah hari terakhir mereka sama Orhun. Pasti setelah itu mereka tak akan bisa berjumpa lagi. Terlihat Sophia sedih mendengarnya. Caroline lalu menyarankan agar Orhun ditarik saja masuk ke dalam klan Rabbit. Masalahnya hal itu tidak semudah yang diucapkan. Tapi Sophia sepertinya bakal mencoba sih. Keesokan paginya, terlihat party pahlawan akan mencoba masuk ke dungeon. Terlihat Luna tidak begitu semangat setelah kepergian Orhun.